untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah ini. Sebelumnya saya share screen-nya dulu. Enter screen mana ini dia. Ya. Oke. Nah, ini jadi karena sekarang udah pada dapat data, udah bisa ngelihat gitu ya. Jadi nanti untuk kan kalau kemarin-kemarin di tiap kuliah eh, pembahasan apa review mingguan untuk tugas kelompok pengganti UAS waktu itu kan masih blank kan, ngapaan nih. Sekarang kan udah bisa, nanti kita akan bahas juga gitu. Oke, sekarang kita akan mulai kuliah untuk pagi ini tentang regresi pada data. Nah, seperti biasa kita lihat agendanya untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang review kuliah sebelumnya, regresi masuk ke kuliah hari ini, kemudian review mingguan tugas kelompok, sama preview kuliah berikutnya. Di kuliah sebelumnya kita sudah membahas mengenai machine learning, supervised, unsupervised, sama reinforced. Supervised kita udah tahu, kita yang ngawasin, kita yang ngasih label. Unsupervised itu kita nggak ngasih label apa-apa, kita langsung bilang, clustering, tolong bagi 3, tolong bagi 4, tolong bagi 5, komputer yang ngelakuin. Reinforced itu kalau misalnya kita melakukan satu unsupervised gitu ya, kita lihat, nih, coba tolong diidentifikasi ini apa, gitu. Oh ini kucing, ternyata salah, ini anjing gitu. Oke, ganti. Jadi sebenarnya sih ini lebih banyak dilakukan ini bisa dua-duanya. Cuman reinforced itu lebih banyak dilakukan di unsupervised. Walaupun sebenarnya supervised nggak masalah, bisa juga. Cuman di supervised itu biasanya masalahnya lebih, bukan lebih simpel sih. Lebih, apa ya, lebih fokus. Nah, bukan lebih simpel, lebih fokus gitu. Jadinya dari awal kita nggak expect komputer itu salah. Karena biasanya kalau di supervise, seperti contohnya nanti di kuliah ini supervise nih, regresi gitu kan. Jadi dia lebih lebih masif, lebih massal. Jadi kita nggak expect ada salah. Contoh yang paling gampang itu kalau misalnya orang bikin plat baja lembaran, itu kan tanda kutip ya simpel banget, walaupun sebenarnya nggak simpel, cuman sekilas simpel banget kan dibanding bikin motherboard HP ya. Makanya itu nggak boleh ada salah. Bahkan kalau bikin plat baja itu kan dipertipis 0,05 mili, itu savingnya bisa gila-gilaan, bisa menghemat ribuan dolar. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau di dunia nyata antara supervised, unsupervised, dan kemudian reinforced kepakainya di mana. Terus ini suara saya agak beda ya. Kenapa? Oh mungkin gara-gara ketek ini ya. Jadi agak lebih cemen, kurang berat. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke, yang kedua kemudian data modeling, atribut atribut key sama relation dan query itu waktu kita ngebahas si database gitu kan. Atributnya apa, kemudian ada primary key, ada foreign key ya kan, relationnya gimana, one to one, one to many, kemudian kita nge-query. Nah, yang ketiga itu tentang data mining. Jadi apa itu data mining? Kenapa dilakuin data mining? Simpelnya data mining itu yang minggu kemarin saya kasih contohnya adalah apa? Apa sih mining itu yang paling gampang? Orang nambang emas. Dia harus ngegali kira-kira 10 kilo, mungkin lebih ya, 100 kilo tanah untuk dapetin 1 gram emas. Itu prinsipnya data mining. Jadi data mining itu makanya kenapa dia ngambil sesuatu yang amat sangat berharga dari tempat yang kelihatannya seolah-olah nggak berharga. Ya kan? Tanah, tiba-tiba emas. Walaupun harus ngeruk tanah 100 kilo dapat 1 gram emas. Nah, di sini tinggal lihat kan, rugi dong Pak, udah capek-capek 100 kilo. Tergantung pakai apa. Kalau pakai sistem otomatis, buktinya di seluruh dunia orang berebut-rebut gitu, sampai berantem, sampai perang untuk memperebutkan emas atau minyak gitu kan. Karena kan prinsipnya sama. Kita dapat
hal yang tidak berguna dulu banyak, baru dapat hal yang berguna. Kalau minyak lebih parah lagi, harus riset dulu, harus ngelihat dulu. Apalagi kalau lepas pantai lebih mahal lagi. Ternyata pas udah dibor jeger nggak bisa gitu kan. Nah, itu dia prinsipnya data mining. Ini kelihatan analoginya di mana? Di social network analysis. Orang dari dulu mikir kan, ada data apa di social network analysis? Cuman orang update status, cuman orang, hai apa kabar, hei kamu, bla bla bla. Kelihatannya gitu doang kan. Tanah, itu tanah. Tapi itu bisa diperas dapat hal yang berharga. Ya itu tadi contohnya, behaviornya orang. Oh, jadi kita bisa nawarin barang apa ke dia. Gimana orang itu berpikir secara sosial. Sehingga orang itu bisa disetir. Lah contohnya apa? Lihat aja sekarang kita. Itu pemerintah semua pada korupsi, nggak ada yang marah kan? Ya, emang dari mana itu? Modifikasi behavior. Oh, semua mau korupsi terang-terangan, mau ngapain kita udah selesai gitu kan. Nggak ada yang marah, nggak ada yang ngapa-ngapain gitu kan. Behavior. Jadi gunanya kelihatannya nggak, ya analogi yang tadi. Tanah 100 kilo, orang bego ngapain sih gali-gali tanah kayak orang bener aja. Begitu dapat emas ya dia nggak ngomong-ngomong, mungkin orangnya juga nggak lihat. Walaupun orangnya lihat kan, orang mungkin cuma bingung, kok bisa sih, kok bisa sih. Sama kayak tadi saya bilang, modifikasi behavior. Masa sih Pak, gara-gara nganalisa social network bisa merubah perilaku negara? Oh bisa banget. Dulu posisi itu dilakukan oleh mass media, oleh TV. Sekarang tinggal dari internet. Dari mana? Dari sosial media. Emang kira-kira kenapa orang keluar duit puluhan miliar untuk bayar buzzer? Buat apa? Biar, kalau nggak ada buzzer, semua orang menghujat jelek-jelek. Tapi dari menghujat ada yang bilang, enggak dia bagus, dia super bagus, super bagus, super bagus gitu. Jadi yang menghujat tenggelam sama orang yang bilang bagus. Padahal yang bilang bagus itu nggak organik. Nah, tapi orang awam melihatnya, enggak kok dia bagus. Coba lihat tuh. Yang bilang bagus banyak. Padahal yang bilang bagus nggak organik gitu kan. Ya, terlepas dari teknik apa yang dipakai, kemakan, it works gitu. Oke, data mining. Monte Carlo itu yang saya bilang kemarin. Bukan kemarin ya, minggu kemarin. Itu gampang banget. Intinya, saya nggak akan ngulang Monte Carlo-nya. Karena pasti Pak, Monte Carlo apa? Monte Carlo itu gampang banget. Di minggu kemarin ada. Saya cuma mau garis bawahin powerfulnya dia. Kenapa? Dia tuh simple banget. Tapi dia powerful karena dia menggunakan random number yang terdistribusi normal. Itu intinya. Karena dia menggunakan random number itu, dia bisa memprediksi masa depan ya, atau memprediksi angka di masa depan dengan tingkat akurasi yang tinggi karena dia memasukkan unsur-unsur distribusi normal. Itu dia maksudnya. Oke. Kemudian, nah, big data dipakai di sport, kalau di kita mungkin belum banyak yang tahu. Tapi nih ya, kalau judi online beda lagi. Walaupun kalau zaman dulu iya sama, karena judi online-nya dulu emang olahraga. Kalau sekarang beda kan. Sekarang benar-benar cuma jackpot, cuman poker apalah gitu, apa roulette atau apa gitu kan. Kalau dulu tuh ngelihatnya bola, kok bisa dia diprediksi menang, dia diprediksi kalah, walaupun bukan berarti itu pasti ya. Oh, karena penguasaan bola dia, karena ininya statistiknya ada. Itu yang dianalisa. Oke. Sekarang kita akan masuk, kok nggak bisa? Oke, tadi kliknya ke kiri. Kita akan masuk ke materi hari ini tentang regresi pada data. Nah, gini. Mungkin nanti kalian lihat, terutama untuk yang hari ini nih ya. Wah, regresi kayaknya susah. Jadi jangan terpaku ngelihat kerumitan dari rumus-rumusnya, tapi lihat pola pikirnya aja, fondasinya aja, prinsipnya aja. Karena kalau ntar ngeliat, wah ngeri, otak udah stres gitu kan, malah nggak dapet intinya apa. Jadi lihat aja intinya di sini. Nanti saya juga akan
kasih tahu intinya secara gampang gitu ya. Apa itu regresi? Kan kalau yang kita tahu nih ya, regresi itu kan di sini agak bikin garis-garis gambar gitu kan. Sekarang kita lihat langsung ke penerapannya di dunia nyata. Ini misalnya ada tabel tentang untuk masalah emisi gas buang. Jadi ini ukuran silinder, ini ukuran displacementnya berapa cc gitu ya, 2000 cc atau 2 liter, ini berapa silinder, banyaknya silinder. Kemudian ini konsumsi bahan bakar berapa, ini adalah emisi gas buangnya. Ini data historical, sampai nomor 8 ini data historical. Nah, kemudian misalnya ada mesin baru, dia engine displacementnya 2400 cc, silindernya 4, kan udah ada Pak di atas. Iya, tapi kan beda nih, fuel consumption-nya beda kan? Ya. Nah, emisi gas buangnya berapa? Jadi ini bukan cuma untuk prediksi masa depan, tapi juga memprediksi continuous value. Ini bukan di masa depan kan? Ini misalnya ada sama-sama di masa ini, di jam ini, di detik ini. Begitu ada mobil baru, ini kan data historical nih ya, yang sampai nomor 8. Begitu ada mobil yang nggak ada datanya, berapa kira-kira nih? Bisa diprediksi. Ya cuma dengan matematis biasa aja. Gimana caranya? Kita akan lihat di sini. Jadi tadi kita udah lihat sampai nomor 8 itu prediksinya. Itu historical datanya. Nah, prediksinya gimana? Baru nanti kita akan lihat. Pertama di sini. Ini ada 2 jenis regresi. Jadi kalau yang masih ingat di matematika bisnis ya nanti ada lagi yang lain. Sama kok sama matematika. Ada parabolik sama cubical segala macam. Makanya saya bilang dari awal ya, jangan langsung takut, aduh susah nih, enggak. Ini kan big data, ini bukan matematika bisnis. Kita nggak akan ngomongin rumusnya, tapi rumus itu harus kita ngerti, bukan dihafal ya. Kita ngerti supaya kita bisa tahu fondasinya. Oh, ini dipakainya kapan? Karena yang ngelakuin tuh komputer semua. Tapi kita harus tahu ini dilakuinnya kapan, ini dilakuinnya kapan. Itunya kita harus tahu gitu kan. Jadi kayak gini aja deh, kalian pakai HP, kalian pakai komputer. Padahal kalian walaupun mungkin tahu, mungkin nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu, HP itu rumit banget loh cara bikinnya. Ada GPU-nya, ada APU-nya, ada SoC-nya, segala macam. Kalau diterangin, aduh, kalian pusing kan, aduh. Tapi enggak tuh, pakai aja. Yang penting ya bodo amat lah, di belakangnya motherboardnya ada apa, sistem on chipnya ada apa, GPU-nya apa, ya kan. Pokoknya saya tahu kalau Android nyalain power di sini, terus di swipe, terus dimasukin pin kalau pakai ya. Udah selesai. Saya mau buka apa? Oh, saya mau buka Google Meet, saya mau buka Android, saya mau buka ini. Udah kan selesai. Di belakangnya padahal rumit itu. Tapi kan kita tahu, itu bukan bagian gua nggak perlu tahu. Sama kayak gini. Jangan begitu ntar. Sekarang sebentar lagi nih, di beberapa slide kemudian ntar ada nih rumus-rumus yang aneh gitu kan. Wah, susah Pak. Enggak. Itu memang susah bagiannya komputer. Bagian kita adalah mengerti aja. Oke? Bukan ngafalin, bukan ngitung. Sama kayak HP tadi. Toh kalian nggak pernah ada yang HP, aduh, motherboardnya itu kan gila, susah banget bikinnya. Dalamnya ada kapasitor, ada resistor, ada apa, ada port charging, ada apa, enggak. Ada flexi cable gitu kan, enggak ada yang takut gitu kan pakai HP, Android, iPhone, pakai ceklek selesai, udah. Sama kayak gini. Jadi di sini ada yang namanya simple regression, dari bahasanya aja nih ya. Simple regression, satu variabel yang kita prediksi. Multiple regression. Jadi di sini ada yang banyak variabel nih ya. Ini kan 1 lawan 1, ini 1 lawan 2 gitu kan, multiple regression. Nah, kalau yang simple itu ada yang simple yang linear, yang garis lurus, ada yang non linear, bukan garis lurus. Gampang kan? Multiple regression itu sama juga. Ada yang linear, ada yang non-linear. Nah, kemudian pakainya buat apa? Banyak banget. Jadi ini cuma contoh aja. Bahkan
nggak usah terlalu dipikirin juga kita pasti tahu buat apa sih pertumbuhan ekonomi, buat apa tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, apalah itu semua kan yang kita sering lihat di TV, yang dipakai orang untuk pas pilpres, pilkada atau apa, itu semua adalah regresi. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 4%, kalau saya jadi presiden 300% gitu kan. Terus apa? Tingkat kemiskinan sekarang 50 juta orang. Wah, kalau saya jadi presiden minus. Orang miskin minus semua, nggak ada yang miskin. Malah kita ngimpor orang miskin dari luar misalnya gitu kan. Prediksi. Ya benar atau enggak ya itu terserah gitu kan. Tapi prediksi. Sama aja dengan ini, misalnya buat apa? Contohnya sales forecasting. Wah, penjualan sekarang 300. Besok berapa? Kira-kira 320 misalnya. Satisfaction analysis. Wah, orang puas nggak mau produk kita? Puas banget bos. Lihat aja semua orang tuh pada pakai iPhone. Puas banget. Naikin harga? Nggak apa-apa bos, mereka puas. Ya kan? Buat apa satisfaction analysis? Banyak gunanya. Contohnya tuh iPhone. Harga dinaikin terus walaupun model sama. Nggak ada yang komplain. Karena orang puas kan? Walaupun hampir nggak ada yang berubah. Kayak misal dari iMac gitu ya. Atau Mac Mini nggak ada yang terlalu banyak berubah walaupun processing power berubah, tapi nggak ada yang komplain gitu. Bentuknya sama, desainnya sama, nggak ada yang komplain. Harganya bedanya jauh banget, nggak ada yang komplain. Karena apa? Orang puas. Oke? Itu gunanya satisfaction analysis. Jadi itu yang pertama kali dipakai oleh si Apple gitu kan. Zaman dulu awal-awal nggak ada itu handphone paling mahal tuh berapa sih? 3 juta, 4 juta udah mahal banget ya dulu. Sekarang handphone 20 juta. Mungkin kalau zaman dulu tuh ya, itu ditimpukin kali ya, dibakar gitu ininya dealernya atau tokonya. Gila lo mau ngerampok. Sekarang enggak. Orang puas-puas aja, malah buat pamer kan. Handphone apa? Android. Peasant. Langsung nggak usah ngomong, keluarin langsung iPhone 14 Pro Max gitu kan. Oh enggak sih, kalau aku pakai ini soalnya emang ya gampang aja gitu. Sebenarnya kan bisa aja sih beli yang 14 biasa, nggak usah yang Pro, nggak usah yang Max gitu kan. Tapi enggak, gue nggak bisa pakai yang ini, gue harus yang iPhone. Tapi Pro Max. Satisfaction analysis. Kemudian apa lagi? Price estimation yang tadi saya udah singgung di bawah gitu kan. Singgung di bawah, singgung tadi di atas. Kita jadinya bisa nentuin harga. Jadi makanya kenapa banyak terutama produsen handphone yang gagal karena dia nggak ngelihat kepuasan orang terhadap produk ya. Begitu dia ngeluncurin produk baru, dia pakai semua komponen yang high quality. Tapi kan orang kebanyakan nggak terlalu ngerti, cuma lihat apa sih itu? Gila loh, handphone gua nggak kenal harga 20 juta. Siapa yang mau beli? Kalau misalnya si Apple atau Samsung orang udah kenal, tapi ntar tiba-tiba ya ada yang lain yang Huawei mungkin terkenal di tempat lain, tapi di kita nggak terlalu gitu kan. Huawei tiba-tiba ngeluarin yang harganya juga sama 20 juta. Orang bagi yang orang tahu kamera mungkin lihat, oh dia lensanya pakai Leica, dia bisa menghargai. Tapi yang lain nggak. Kebanyakan orang nggak tahu Leica apaan sih. Apaan sih itu? Karena kamera Leica itu harganya 2 miliar. Ya sekarang ada yang sih cuman berapa ratus juta, tapi tetap aja gitu kan. Itu Leica namanya. Jadi orang yang tahu kamera, dia tahu, oh harga 20 juta, oh beli nih gitu. Tapi yang nggak tahu, kebanyakan orang nggak tahu. Oke. Employment income, tadi kita udah bahas mengenai masalah tingkat pengangguran, tingkat apa. Tapi bisa dilihat juga, terutama kalau misalnya di perusahaan besar gitu kan. Ini gaji kita menetapin berapa? Biasanya di HRD gitu kan. Oke, gaji biasanya tiap tahun naik 10% misalnya atau berapa persen tergantung KOLA. KOLA tuh kalau dulu istilah saya waktu di SBC namanya cost of living adjustment. Tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Jadi mau orang itu perform atau enggak, tiap tahun gaji itu naik. Karena ada inflasi gitu kan. Tapi sekarang udah enggak. Dulu masih bagus, sekarang udah enggak kayak gitu. Karena inflasi udah bener-bener nggak ketebak. Oke. Kemudian, algoritmanya ada apa aja? Nah, ini udah mulai. Pak, banyak banget. Tenang. Ini tiap bagian ini saya bisa cerita panjang lebar karena ini sangat menarik. Tapi saya nggak akan cerita di sini. Intinya, ini algoritmanya ada banyak. Tergantung mana yang dipakai. Pak, kita tahu mau pakai yang mana dari mana?
ya harus tahu definisinya. Tapi walaupun tahu definisi, stepwise itu misalnya dia cascading bertingkat. Sama dengan ridge regression, tapi bedanya apa? Nah, itu dia. Yang gampang ya. Biasanya orang ngelihat aja nih, gua masalahnya ini. Untuk regresi tipe yang seperti ini, dia tinggal nyari referensi di sini. Dia gak perlu hafalin ini semua. Dia tinggal nyari yang cocok buat dia yang mana. Oh, saya cocoknya pakai neural network. Saya cocoknya pakai boosted decision tree. Taunya dari mana? Nanti di bawah itu akan ada yang namanya apa? Kayak ininya, reviewernya gitu. Ada kayak apa? Rumus, tapi again yang lakuin komputer. Tapi dari rumus itu nanti keluar angka kayak akurasi number. Oh, simpelnya gini aja. Problem saya harusnya pakai decision forest. Saya nggak tahu. Saya pakai ordinal regression. Pakai ternyata akurasinya 70%. Cuman 70%. Harusnya misalnya 90. Kok bisa sih udah otak-atik cuman 70%? Waduh, kenapa nih? Kenapa nih? Padahal cuman algoritmnya doang yang salah gitu. Jadi begitu dia pakai yang lain, kita nggak harus, wah berarti harus jago banget Pak. Enggak. Yang sering dilakuin orang apa sih? Pakai ordinal. Wah 70. Coba pakai yang lain. Apa? Bebas, terserah mau pakai apa. Pakai boosted decision tree. Coba. Naik nggak? Naik. Jadi 80. Oke. Berarti yang salah algoritmnya kan? Oke. Coba lagi yang lain. Harusnya nggak kayak gitu. Tapi di lapangan itu yang terjadi. Karena apa? Ini cuma sebagian kecil. Banyak yang lain. Jadi, Pak harusnya orang ngapalin. Ya lu aja sana coba ngapalin. Kita sih enggak. Karena ini baru algoritma. Kita belum ngomongin hal yang lain lagi. Banyak yang harus dilihat di sini. Jadi yang kita lakuin itu simpel banget. Cuman ini di buku textbook manapun nggak ada ya. Tapi ini yang kita lakuin di lapangan. Jadi cuman oke, pakai Poisson. Nih Poisson ya. Atau misalnya pakai neural network. Pakai ini kok rendah banget ya. Coba pakai yang lain. Karena kan itu ngeganti itu di parameter nggak ada setengah detik di komputer. Kita tinggal klik, klik. Oke, run lagi. Pas run lagi, walaupun lambat ya kalau kita pakai yang gratis. Pakai ganti dari neural pakai Bayesian. Bayesian ini ya, Bayesian. Pakai yang ini, oke. Naik nih. Walaupun naik cuma 4 poin, misal dari 70 ke 74 atau dari 72 ke 76, cuma 4 poin. Tapi berarti ada tanda-tanda kan? Oh, coba pakai yang lain, misalnya yang jauh gitu. Ini kan tiap ini ada keunikannya masing-masing. Itu bahasa simpelnya deh ya. Kayak ini misalnya dia khusus buat apa? Khusus yang buat eh, multiple variable. Ada yang cuma untuk 2 variabel. Ada yang buat apa? Itu beda-beda. Nah, kemudian jadi itu nanti bisa kelihatan. Tapi simpelnya sih coba ganti yang lain. Dah. Kalau misalnya dia naik ataupun turun. Oke, berarti berefek nih algoritma. Coba kita pakai yang lain lagi. Simpelnya itu aja sih. Oke, kemudian habis dari algoritma ini, sekarang kita akan lihatnya. Oke, yang simple linear regression. Jadi di sini, ini masih yang tadi nih. Oke, kita mau lihat nih untuk yang nomor 9, emisinya berapa. Jadi yang paling gampang emang kita langsung datengin mobilnya, kita tes. Tapi di sini itu kita mau predik kan, kita mau memprediksi nilainya berapa. Karena di kehidupan nyata kadang-kadang tempatnya jauh nih. Ini mobilnya ada 100 km dari sini, sementara kita di kantor pusat. Itu yang sering terjadi. Oke. Nah, jadi di sini kita akan ngelihat simple linear regression sama multiple. Pertama kita akan memprediksi CO2 emission, emisi gas buangnya sama, tapi kalau di sini kita cuman ngelihat engine size-nya. Kalau yang multiple linear regression, kita akan lihat engine size sama silinder. Nah, sini nih ya, ini yang tadi tabelnya kan. Kalau yang simple, kita cuman lihat ini engine size-nya aja. Kita memprediksi. Jadi kita tinggal ngelihat semua engine size dari sini, kita lihat, kita bandingin, baru kemudian kita memprediksi 2,4 liter itu berapa. Kalau yang multiple linear regression, dia ngelihat engine size dan silinder. Bisa juga ntar gabungin ini sama ini sama ini. Itu multiple. Multiple kan nggak harus cuma 2, bisa 3 gitu. Ini simple, ini multiple. Oke. Jadi ini kalau
ada yang ingat gitu kan. Independent variable, dependent variable. Dependent itu adalah yang mau kita cari. Gas buang nih kan, Y-nya. Kan rumusnya Y sama dengan X bla 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 kan. Y-nya yang dependent. X-nya yang independent. Di simple, X-nya 1. Di multiple, X-nya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Bisa dia cuman X biasa, bisa X kuadrat, X pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Oke? Udah agak berat suaranya. Oh, apa karena serak malah. Bentar. Jadi gimana caranya? Si multiple, linear dulu ya. Linear regression itu bekerja. Jadi ini historical data. Ini historical datanya kita plot. Dari sini gampang kelihatan kan. Ini berarti tinggal garis lurus gini kan ke sini. Dari sini aja kelihatan ya. Jadi itu cuman kira-kira tuh begini nih garis lurus gitu kan. Nah, itu yang simple gitu kan. Karena memang ya regresi emang cuman seperti itu. Nggak ada yang aneh gitu ya. Jadi di regresi itu emang cuman ini aja. Cuman ngelihat, oke, ini plotnya. Kita akan tarik garisnya. Garisnya buatnya gimana? Nah, itu yang pakai rumus. Jadi ntar begitu udah ada garisnya, kita lihat di bagian sini, oke, kira-kira dia berapa angka ininya. Jadi ini dia. Garisnya dapat nih. Berarti di 2,4 dapat emisi gas buangnya 214. Walaupun di historical data ini ada yang 221 kan? Karena memang di sini pas di titik 2,4 ini yang bawah, ini kan plotnya banyak nih kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita ngelihat yang garis yang kita buat aja dong, ya enggak? Jadi, Pak, kok beda sama yang di atasnya? Iya, ini kan prediksi. Kita nggak bisa memprediksi sesuatu dengan 100% akurasi. Kita bukan Tuhan, ya enggak? Prediksi. Jadi, Pak, ini kok nggak sama? Oh iya, memang nggak sama. Gitu. Ada, Multazam. Ada saya juga, tapi di tempatnya Agustina. Oke lah. Ya, Multazam. Emang Multazam di kelas ini? Oh iya benar. Oke. Tapi kenapa dia baru datang? Sudahlah. Jadi gini, ini udah tadi ya. Jadi kesel kan. Nah, ini istilahnya beda-beda ya. Jadi kalau tadi Pak, tadi katanya bilang ini independent, ini dependent. Ya, jadi itu istilah matematis, general, umumnya. Kalau nanti di big data, itu kita bilangnya ini adalah response variable, ini adalah predictor, single predictornya. Ini sebenarnya istilah yang lebih gampang diingat. Karena dependent, independent, kadang-kadang kita bingung kan. Ini siapa yang pejuang kemerdekaan nih? Kenapa ada dependent? Kenapa ada independent? Ya enggak? Agak susah ngertinya. Walaupun sebenarnya enggak juga. Independent berarti variabel yang bebas. Dia tidak tergantung siapa-siapa. Independen berarti adalah yang ini independen, bebas dia. Ini Pak, ini memang bebas kelihatannya, lihat tuh pakai topi. Kagak, dia kagak bebas, dia dependen. Dia nggak bebas, dia tergantung siapa? Tergantung ini. Ini naik, tergantung plus. Ya, kalau ini plus, ini naik berarti dia naik. Ini turun, dia turun. Dia nggak bebas ini, walaupun pakai topi. Ini yang bebas, ini independen, ini dependent. Tapi kalau di sini bilangnya ini adalah response variable. Dia berespon. Karena dia dependen kan, dia tergantung. Dia berespon terhadap ini, naik atau turun. Ini adalah predictor. Single kalau cuma X1. Kalau multiple dia banyak, X2, X3, X4 berarti ada multiple predictor. Oke? Simple kan? Jadi jangan lihat, apa itu? Y hat. Ada theta 0, theta 1, ada X1, enggak. Ini nggak usah dilihat itunya. Kita cuma lihat, oke, ini regresi. Karena ini kita belum masuk ke rumus loh. Baru yang begini doang. Sabar, tenang ya kan. Pak, ini apaan? Nggak usah dilihat rumusnya. Ya maksudnya dilihat sih, cuman nggak usah dimasukin ke hati gitu. Ini susah. Enggak. Jadi, pertama, historical data. X1 5,4, Y-nya 250 nih ya. 5,4, 250. Again, ini yang historical data, bukan yang garis hitam ya. 5,4, 250. Yang berikutnya, titik kedua. Ini
Mana sih tadi 554 250, kemudian yang ini Y-nya 340 nih. 340 di atas ya, dapat ya. Kalau kita udah dapat Y hat-nya 340, untuk nyari si X-nya, pertama di sini kita harus dapetin rumusnya dulu, Y sama dengan X bla bla bla, ya enggak? Nah, di sini kita udah ngelihat historical datanya. Ini ada Y sama Y hat, kita lihat selisihnya berapa. Y-nya dari yang X1 250, yang Y hat 340. Dapat selisihnya minus 90 karena ini kurang ini. Oke? Dapat nih minus 90. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Jadi mean square error. Apaan itu? Sebenarnya ini panjang sih, cuman daripada ntar saya elaborate malah jadinya bingung. Kasarnya gini aja. Mean square error ini dia ngelihat selisih ya, Y kurang Y hat, tapi di kuadrat. Buat apa? Kok iseng banget Pak, udah selisih di kuadrat, ya enggak? Selisih di kuadrat, ngapain? Selisih ya selisih aja sih. Saya sama dia selisih tingginya 10 cm misalnya. Ngapain dikuadratin? Ya enggak? Oke, gini. Lihat ini ya. Ini apa nih? Magnifier, kaca pembesar. Orang ngeliat-lihat aja sih, ngapain orang ngeliat digede-gedein gitu gini kan, ya enggak? Ngapain? Biar detail. Kenapa dikuadratin? Biar detail kelihatan selisihnya. Simpelnya gitu sih. Sebenarnya jawabannya yang lebih formal ada, tapi intinya yang gampang gitu. Buat apa dikuadratin? Lah, lu orang banyak pakai mikroskop, banyak pakai kaca pembesar buat apa? Biar detail kan? Biar kelihatan mana bedanya. Makanya kenapa ada namanya mean square error. Walaupun ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kayak tadi ya. Saya sama dia selisih tingginya cuma 10 cm. 10 cm angka aktual. Tapi kalau kita kuadratin 100 cm jadinya kan. Hah, gila. Selisih perbedaannya 1 meter. 100 cm itu 1 meter ya. Hah, selisih perbedaan 1 meter. Gila, orang tinggi banget di sini. Ya enggak? Itu kekurangannya kan. Bikin heboh kan. Emang kelebihannya semua orang bisa ngeliat, oh ini ada perbedaan. Cuman akhirnya jadi exaggerated kan. Jadi lebay gitu kan. 100 cm, 1 meter gitu kan. Makanya ntar akhirnya ada yang namanya root mean square. Udah dikuadratin, diakarin lagi. Biar dia jadi normal. Ingat, semua yang ada di alam semesta ini harus mengikuti distribusi normal. Dia nggak normal udah dikuadratin. Supaya nggak lebay, nggak bikin orang panik, dia harus diakarin yang namanya root mean square. Oke, sabar. Tenang dulu. Mungkin terlalu banyak gitu kan. Apa namanya? Pak, tadi katanya nggak rumit. Ini belum. Nanti sesudah ini akan ada. Tara, itu tadi yang dimaksud. Jadi gini, nggak usah lihat yang sebelah. Ya enggak sih, maksudnya dilihat. Tapi jangan langsung, itu kan, enggak. Tenang aja. Jadi kita lihat nih. Engine size, cylinder, oke, gitu kan. Dapat sini. Ini yang 9 nggak dikasih lihat ya. Engine size berapa? 2 liter, 2,4 liter, 1, liter. Ini 1 liter 1000 cc ya. Jadi bisa dibilang mesinnya itu 2 liter atau 2000 cc. Sama aja. 2400 cc, 150 cc, 3,5 liter. Sama. Kalau silinder ya udah sih. 4 silinder ya 4 silindernya. 6 ya 6. Ntar konfigurasinya ada yang inline, ada yang V. Tapi enggak lah, itu enggak dibahas. Kemudian fuel consumption. Oh, apa dia berapa kalau di luar negeri pakainya miles per gallon. Kalau kita kilometer per liter kan. Oh, ini 1,4. Ya, jarang sih kalau mobil boros 1,4. Motor tuh biasanya 1,20, walaupun kayaknya anak-anak nggak bakal ngitung gitu. Paling ngitungnya ya seminggu sekali lah ngisi. Biasanya ngomongnya gitu kan. Seminggu sekali lah ngisi, gue pulang balik ke kampus misalnya. Atau mungkin kalau yang rumahnya jauh ya seminggu 2 kali. Atau kalau dia ngegaul gitu kan kemana-mana ya seminggu 2 kali, 3 kali lah gitu. Oke, balik ke sini. Jadi rumusnya kayak gini kan, Y sama dengan bla 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 X. Ya ini kerennya kan, Y hat sama dengan theta 0 tambah theta 1 kali X1 gitu. Ini untuk multazam ya. Ntar kalau yang di data analitik banyak nih kayak gini. Karena
tanya sama si Agustin, emang gue senang soal matematik gitu ya. Jadi walaupun misalnya Pak saya nggak suka matematik, nggak masalah, toh yang lain komputer. Paling enggak kalian tahu fondasinya. Kenapa? Kapan ini dipakai? Kapan itu dipakai? Sekarang gini aja deh. Emang yang pakai HP semuanya doyan ngoprek? Enggak. Malah kebanyakan gaptek. Bisa tuh pakai HP. Jadi bukan berarti, aduh Pak, saya gaptek nggak bakal bisa data analitik. Kagak. Mungkin yang doyan ngoprek yang bisa data analitik cuman orang-orang kayak gua doang. Jarang gitu. Kebanyakan yang lain udah pakai aja. Sama aja kayak HP. Ini yang pakai HP kan nggak semuanya doyan ngoprek, bahkan sebagian nggak doyan ngoprek kan. Yang penting pakai jago, pakai X, pakai Instagram bisa, ya kan? Oke, balik lagi ke sini. Pak, ini kayaknya rumit. Enggak, lihat nih. Ini simple banget. Ini semua engine size ditambahin dibagi 9. Buat apa nih? Rata-rata. Kenapa 9 Pak? Ini kan 8. Kan ini ada 0. Ngitungnya dia dari 0. Oke, dapat rata-rata X-nya nih ya. Kemudian Y-nya juga sama. Tambahin, dapat rata-rata. Oke, dua-duanya rata-rata nih. Tetanya apa? Tinggal tiap baris dikurang rata-ratanya. 2,0, ini kan rata-rata 3,03. 2 dikurang 303, 196. Jadi dikali dengan Y-nya. Ini juga dikali rata-rata ya. Jadi 2 kurang 303 dikurang dulu pakai dalam kurung ya. Kemudian dikali 196 dikurang rata-ratanya ini. Ya kan, dikali. Terus ditambahin sama kayak tadi. 2,4 dikurang 3,03 dikali 221 dikurang something ini. 221 dikurang 226,2 nih kan. Sama terus semua sampai ke bawah. Oke. Ini dibagi dengan yang bawah itu ininya aja. Engine size-nya aja, X-nya aja, Y-nya enggak. Ini kan X kali Y gitu kan di sini kan. Lihat nih. X, selisih X dikali selisih Y. Di bawahnya cuma selisih X-nya aja dikuadratin. Oke, dikuadratin. Dapat nih. Dapatlah theta satunya 39. Theta 1 berarti yang di sini ya. Koefisiennya 39. Berarti dapatlah ini theta. Misalnya theta 0 berapa? Theta 0 adalah, ini tinggal dibalikan ke sini. Ini semuanya di sebelah kiri. Jadi ini pindah ke sini. Y hat dikurang theta 1 X. Ini ya. X-nya adalah si X rata-rata. Dapat ini Y rata-rata segini. X rata-rata segini. Koefisiennya 39. Dapatlah theta 0 125,74. Persamaannya adalah ini. Oke, 125,74 tambah 39X. Kemudian di sini lihat ya. Pak, tadi katanya 125,74. Kenapa di sini jadi 125 doang? Gini. Ini cylinder displacement mobil. Dia nggak pembulatan ke atas, dia pembulatan ke bawah. Kenapa? Karena mobil itu panas. Motor, mobil, mesin itu panas. Kalau dibulatinnya ke atas, nih ya, 125 ini, dibulatinnya 126, dia jadi tambah gede sedikit. Pas dia panas memuai, jadi tambah gede lagi. Jadi kalau kalian pengen tahu silinder itu jarak mainnya, dia kan ini ada dinding silinder, ini ada kepalanya gitu ya, kepala silinder begini-begini, itu jarak mainnya itu 0, berapa mili. Jadi kita nggak bisa dibuletin ke atas karena ntar dia jadi longgar banget. Kalau dilonggar itu oblak. Jadi kalau kalian punya motor atau mobil tua yang bunyinya kasar mesinnya, itu karena dia udah nggak sempit mainnya, udah nggak prot mainnya. Jadinya dia jadi oblak gitu. Oblaknya walaupun nggak terlalu kelihatan, cuman di suara mobil itu jadi kelihatan banget. Jadi kedengeran sih dalam hal ini ya. Nah, sekarang balik nih. Tadi kan sampai di nomor 8, nomor 9-nya kita gimana caranya? Udah dapet persamaannya kan, tinggal masukin. Engine size berapa, silinder berapa, dapatlah CO2 emission-nya 218,6. Udah gitu doang. Simple kan? Nah, kegunaannya apa?
linear regression itu pertama paling cepat, even pakai Excel bisa. Nggak usah Excel, kalau nekat pakai kalkulator aja bisa. Perhitungannya cuma kayak tadi kok. Nggak perlu parameter tuning. Nah di sini nih, nanti kalau kalian udah ngomongin algoritma yang rumit, itu perlu banget. Kita bukan cuman ngomongin ganti-ganti algoritma, kita ngomongin di satu algoritma itu pun ada parameter tuningnya. Jadi kita jangan nganggap, oh katanya Pak Yudi nih kalau misalnya akurasinya cuma 60% langsung ganti. Enggak, pas ganti ternyata ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Pusing kan? Parameter tuning dulu. Kalau dia bukan linear regression ya. Kalau linear nggak ada parameter tuning. Nah, di sini si regression itu juga sangat mudah dimengerti. Kita cuma tahu kan, oh, oke, ini yang biru-biru adalah historical data. Arahnya gimana? Ya arahnya garis. Ini karena bentuknya masih linear. Kalau bentuknya scatter, kayak waktu itu kita ngomongin clustering, klasifikasi, nah nggak bisa pakai regression. Tapi di sini masih bisa, gampang tinggal ngeliat kan. Oh itu garis dari kiri bawah ke kanan atas, udah selesai urusan. Oh, udah deh. Nah, kemudian kita udah bikin modelnya untuk regresi. Kita perlu evaluasi dong, bener apa enggak nih? Karena di sini yang tadi garisnya itu ini benar, tapi bisa juga kan agak sedikit ke bawah, agak sedikit ke atas. Karena kan titik-titiknya masih melewatin kan? Nggak salah dong, nggak salah dia. Tinggal kita lihat akurasinya yang tadi saya bilang kan. Ini model akurasinya berapa gitu. Karena orang bisa aja bikin banyak model, tinggal ngelihat akurasinya berapa gitu kan. Orang bisa aja bikin janji gitu kan. Kalau saya jadi presiden, semua orang Indonesia akan jadi dirut gitu kan. Bacot boleh. Akurasinya berapa? Begitu udah hari hanya kejadiannya, terbukti enggak? Kalau enggak, bacot berarti kan. Harus kita ingat. Dulu lo ngomong apa, Jing? Gitu kan. Dulu lo ngomong ini, sekarang apa buktinya? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, sampah lu gitu kan. Kita harus lihat ini model yang kita bikin sampah apa enggak gitu kan. Evaluasi modelnya. Jadi gimana caranya? Gampang. Ini sama kayak waktu itu saya udah pernah sedikit ngomongin. Ada namanya training, ada namanya testing. Oh iya sama kayak kalian. Baru kemarin UTS kan. UTS itu testing. Cuman sehari. Trainingnya pertemuan 1 sampai 7. Ya kan? Itu trainingnya gede dong. Di mana-mana training pasti lebih gede daripada testing. Cuman masalahnya gini. Ini saya pakai analogi pelajaran kita dulu ya. Maksudnya pelajaran umum ya. Analoginya gini. Selama ini testing yang keluar itu adalah yang ada di training, yang ada di pertemuan. Pak emang ada? Ada. Zaman saya dulu waktu di UI itu UTS maupun UAS itu sama sekali nggak ada di pertemuan 1 sampai 7 dalam hal ini. Jadi yang kita harus ngembangin sendiri. Itu rasanya. Waktu itu kan saya bilang, terus ngapain perlu ada dosen cuy? Jadi ternyata, tapi itu bisa membuat lebih akurat. Ntar kita lihat. Karena gini, kalau di sini nih, ini masih seperti yang biasa kita alamin. Ini trainingnya semua dari awal sampai akhir. Semua. Testingnya adalah bagian dari training. Ya kan? Jadi waktu kalian UTS, itu soalnya, itu semua ada. Exactly ada yang sama persis dari pertemuan 1 sampai 7. Tinggal dicari di mana. Tapi ada exactly sama persis. Itu yang dimaksud yang ini nih ya. Yang dimaksud yang di sini. Yang apa? Trainingnya sama testingnya itu sama nih ya. Bukan sama sih sebenarnya maksudnya. Di sini dibilangnya adalah dia split apa enggak. Kalau ini train and test on the same dataset. Jadi di sini sama persis. Dua-duanya ada di sama-sama dataset yang sama nih ya. Training semua, testingnya bagian dari yang ada di training. Yang biasa. Oke. Kemudian errornya itu yang tadi kita mau nyari akurasinya kan. Ini kan historical datanya. Kemudian dia prediksi pakai rumus yang tadi udah itu kan, ya sama dengan bla bla bla. Kalau nggak salah 125 tambah 39x ya. Dah. Kita lihat dari sini nih. Ini garisnya yang hitam, prediksi kita. Ini titik-titiknya adalah yang aktual datanya.
ya kan? Kita tinggal ngelihat hasil dari prediksi sama aktual itu berapa nih. Ini aktual nih 232. Yang nomor 6 nih ya. Prediksinya 234, ada selisih 2, ya enggak? Nomor 7, 255, 256, ada selisih 1. Nomor 8, 267, 267, selisihnya 0. Nomor 9, 212 sama 210, selisihnya 2. Simple kan? Gitu aja. Ini cuman penjumlahan. Jadi ini nilai absolut ya. Berarti minus 2 sama aja. Ya kan? Selisihnya 2, intinya itu kan. Errornya selisihnya 2. Dia nggak peduli mau minus, mau plus, yang penting selisihnya 2. Apa? Kalau misalnya di sini, kenapa ada tanda absolutin ini? Jadi 232 ke 234 sama aja sama dengan 236 ke 234. Selisihnya 2. Nggak peduli mau plus mau minus. Makanya di sini dikasih tanda absolut. Baru kemudian dijumlahin semua selisihnya itu. Kayak gini nih kan. 232 kurang 234 dan seterusnya. Kemudian dibagi 4. Ini kan 4 entry kan. 4 observasi. Dibagi 4. Dapatlah rata-ratanya. Rata-rata errornya. Ya enggak? Oke. Nah. Ini gambaran visualnya. Entire dataset yang ini. Trainingnya semuanya. Yang testing adalah segini. Oke. Di sini. Kelebihannya apa? Akurasi trainingnya tinggi banget. Tapi akurasi out of sample-nya rendah banget. Ini sama aja kayak, wah Pak, itu UTS kok nggak ada di itu, nggak ada di materi atau apa. Memang nggak ada, dia adalah derivasi. Jadi kita harus jago, bukan cuma ngerti atau hafal. Kita harus sudah jago dulu materi, baru kita bisa ngerjain UTS yang out of sample. Jadi kalau misalnya yang kayak biasa kita, itu out of sample-nya rendah. Misalnya ada masalah yang sebenarnya sama, cuman dibolak-balik aja. Itu bahasa guru dari dulu gitu ya. Dibolak-balik aja, orang udah bingung nih. Padahal sebenarnya sama masalahnya, cuman dibolak-balik doang. Karena itu sama aja kan kayak sekarang gitu, ada cowok dibolak-balik jadi trans, jadi cewek gitu kan. Orang udah bingung gitu kan. Ini cowok apa cewek sih? Padahal sebenarnya cowok aja gitu loh. Mau pakai dandan kayak monyet kayak apa tetap cowok gitu kan. Jadi dibolak-balik jadi bingung gitu. Cewek dibolak-balik gitu kan. Rambutnya dibikin warna hijau lah, warna pink, warna merah gitu kan. Potong pendek gitu kan, dibikin keker atau apa, itu tetap aja cewek gitu kan. Mau dibolak-balik kayak gimana? Tapi di sini bisa bikin orang bingung karena apa? Dia training sama dataset apa? Training sama testingnya di sini sama. Cuman testingnya itu ngambil sebagian dari training. Ini yang selama ini kita lakukan kan. Ini kalau di big data itu dia akan out of sample accuracy-nya rendah sekali. Dan ini jelek karena apa? Kita cuma nge-training data 1.100, 1 miliar. Tapi probability kombinasi kan gede banget. Bayangin kayak orang bikin ChatGPT ya. Orang bikin ChatGPT pakai data yang udah banyak banget. Tapi kan orang nanya kan nggak sopan kan. Bahkan kadang-kadang nggak ada di otak gitu kan. Kadang-kadang misalnya ya yang simpel misalnya ChatGPT, kalau cowok saya mau nyium saya gimana gitu kan. Ya udah lu tinggal gitu kan. Tapi kan kalau misalnya saya nggak tahu ya, masalah orang misalnya yang ajaib itu apa sih? Saya lagi main tinju, tiba-tiba cowok saya pengen meluk saya dari belakang misalnya. Itu kan nggak pernah ada gitu kan. Yang aneh-aneh kayak gitu. Itu out of sample accuracy gitu kan. Yang benar-benar nggak kepikiran. Itu banyak kan kejadian. Banyak banget kejadian gitu loh. Yang sama sekali nggak kepikiran. Contoh yang lain misalnya apa? Oh ini yang baru saya kemarin apa tadi malam gitu kan. Misalnya tugas di mata kuliah lain ya. Tugas tiap minggu udah ada gitu kan. Pak kalau telat ngumpulin ya udah nggak bisa. Boleh dong, dia namanya juga usaha. Di minggu depan dia bilang, Pak saya kemarin nggak bisa ngumpulin karena error bla 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 bla. Jadi tugas yang kemarin sama hari ini saya kumpulin bareng gitu kan. Itu kan nggak kepikiran gitu orang. Saya juga oke, nice try, tapi no nggak bisa gitu kan. Karena kita nggak akan mungkin bisa ngeset aturan untuk segala jenis probability. Karena kalau kayak gitu, itu nanti aturan ada jutaan sampai orang akan ngeliatnya stres. Ntar saya berarti bikin aturan
Pokoknya ngumpulin tugas harus dalam bentuk apa? Harus Excel. Nggak boleh ada Word, nggak boleh ada makronya, nggak boleh ada wormsnya, nggak boleh ada virusnya, nggak boleh ada malwarenya, nggak boleh ada exe-nya, nggak boleh ada. Wah, banyak banget sehingga orang ngeliat aja udah bingung. Pak, tapi kan nggak ada di aturan. Emang nggak ada, itu common sense. Kalau sampai ada, gue bikin aturannya semua, lu semua pasti yang pada stres ngeliatnya. Karena aturannya untuk every possible combination, ya kan? Oke, balik lagi ke sini untuk out of sample accuracy. Nah, di sini yang tadi saya udah bilang gitu ya. Dia kelihatannya di training ini kelihatannya tinggi training akurasinya. Oke, gitu kan. Tapi di sini dia itu yang dibilang namanya overfit. Jadi kenapa bilangnya overfit? Ya memang karena di sini dia kelihatannya namanya itu memang overfit gitu ya. Terlalu pas, terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu, overfit. Jadi emang benar akurasinya tinggi banget, tapi begitu kita kasih data yang benar-benar nggak ada, belum pernah ada, dia langsung blank, nggak bisa ngapa-ngapain, out of sample accuracy. Itu dia maksudnya. Jadi mungkin ya sekarang ini saya juga jadi ngerti kenapa dosen saya dulu, walaupun dulu saya maki-maki ya, ngasih UTS yang sama sekali nggak ada di materi. Walaupun saya nilai jelek gitu. Sekarang saya ngerti, dia lagi mempraktekkan yang ini nih, out of sample-nya ini, gitu maksudnya. Again, walaupun bukan berarti dulu saya nggak marah-marah dengan dosen itu. Oke. Nah, balik ke sini lagi. Ini kan trend split sekarang. Lihat ya. Yang di trend segini. Yang di testing segini. Beda kan? Kalau tadi kan yang di trend semua. Testing bagian dari trend. Ini enggak. Yang di trend segini, yang testing beda sama yang di training. Oke, lihat ya. Itu aja, simple. Errornya gimana? Sama kalau errornya nggak ada masalah. Tapi di sini nanti errornya itu bisa beda. Jadi di sini kita nggak ngelihat detailnya. Kita cuma lihat pertama nih. Tadi trend sama tesnya sama gitu, bukan sama ya. Maksudnya tesnya bagian dari trend. Kalau ini enggak nih, eksklusif, terpisah kan? Ya kan? Oke. Jadi kalau ngelihat visualnya gini nih. Ini entire dataset, ini training, ini testing. Testing bagian dari training. Kalau yang ini enggak. Beda nih kan. Yang training titik yang kiri, testing titik yang ini. Beda. Jadi kalau yang atas high training accuracy tapi low out of sample accuracy. Kalau yang ini dia mutually exclusive. Eksklusif ya. Yang ini bukan bagian dari yang ini. Yang ini bukan bagian dari yang ini. Lebih akurat untuk out of sample accuracy. Tapi ada tapinya. Di sini ada masalah, bukan masalah sih. Ini sangat-sangat natural. Walaupun orang mungkin nggak suka lupa. Jadi ini semua tergantung dari datanya. Data yang dikasih. Jadi kasarnya nih. Kalau semua data yang dikasih itu salah, dia di training sama testing dari data yang salah. Dia akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Itu simpelnya. Oke. Jadi data yang dikasih itu harus yang unbiased, yang unfiltered, yang nggak boleh ada bias kemana-mana. Itu juga susah. Karena data yang mentah sekalipun bisa jadi ada biasnya. Jadi di big data, sebelum data itu masuk ke sini, itu ada testing lagi untuk biasnya. Bias itu bukan berarti, itu biasanya gara-gara si orang ini dia pro ke pro ke Jokowi, misalnya pro ke Prabowo. Enggak, bukan. Even data yang mentah yang nggak diapa-apain, itu ada biasnya. Jadi makanya itu juga yang kita proses, kita meminimalisir bias. Yang benar kayak gitu. Karena kalau nanti kalian lihat di internet seperti sekarang ini yang sudah, atau mungkin kalian bisa lakukan sekarang, itu kebanyakan kayak misalnya AI chat GPT atau apa, itu ada biasnya. Entah mereka bilang atau enggak. Atau mungkin mereka bilang tapi kalian nggak sadar. Itu ada biasnya semua. Kecenderungannya kemana? Contoh yang paling gampang gini. Pengenalan muka. Untuk orang bule, itu pengenalannya sampai 99,96%. Untuk kulit hitam, itu di bawah 70%. Bias. Kok bisa Pak? Ya pertama, saya nggak akan ngomongin teknis. Simpelnya apa? Lah yang bikin persamaannya orang kulit putih mau gimana? Dia cuma taunya kulit putih. Karena itu bukan sengaja loh ya. Kasarnya kayak gini.
Kayak kita kebiasaan orang Asia gitu. Begitu ngeliat orang bule, kelihatannya cantik. Padahal sebenarnya di negara dia sih itu orang jelek banget gitu. Kita karena nggak biasa ngeliat, oh keren, oh cool, gitu kan kelihatannya cantik. Padahal di negaranya dia cuma pembantu gitu, cuma sampah gitu kan. Cuman kita itu karena something yang bias itu bias namanya, simple kan, bias. Yang nggak biasa kita lihat, keren gitu kan. Makanya sekarang kalau zaman dulu sih, sekarang udah agak mendingan. Dulu tuh ngeliat orang bule, ngeliat kelihatannya wow itu. Padahal di luar di negara dia cuman tukang bersih jalan apa. Atau enggak ngeliat orang ngomong bahasa Inggris sedikit tuh langsung wah ini kayaknya pinter nih gitu. Makanya banyak kan kalau zaman dulu orang yang sedikit-sedikit ngomong Belanda, sedikit-sedikit ngomong bule atau apa gitu kan. Biar kelihatan memainkan biasnya orang. Oke, itu dia maksudnya. Kemudian nah, tadi kan kita udah ngeliat nih, ini training setnya bagian dari testing bagian dari training. Kalau ini enggak. Tapi kalau ini kan cuma simple aja. Pak, gimana cara nentuinnya? Misainnya gimana? Salah satu caranya adalah dengan K-fold. Apaan tuh? Simple kok. Jadi dia cuma selang-seling aja nih. Oke, nih 80% ke sini kepake buat training. Yang sisanya jadi selang-seling. Ini training kasar. Ini kita buat simple aja ya. Training, testing, training, testing, training, testing. Udah gitu aja. Nah, akurasinya gimana? Tinggal dilihat nih. Kalau yang untuk yang sini, oke, berapa persen? Yang ini 80, ini 84, ini 82, ini 86. Tinggal dikasih rata-rata. Ininya berapa? Average dari akurasinya dia berapa? Jadi, ini cuman varian dari yang tadi aja sih. Varian dari, yang penting intinya, testing itu bukan bagian dari training. Beda dia pokoknya. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian tadi kita lihat akurasinya kan. Selain dari akurasi, ada lagi. Karena kita bukan cuma ngelihat akurasi dia dalam memprediksi angka, tapi kita juga mau mengevaluasi metriknya dia dari model regresi yang kita buat. Regresinya misalnya tadi kan Y sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, tadi kita udah sempat bahas tuh. Apa tuh? Errornya. Ya kan? Kita udah buat nih akurasinya berapa. Oke. Actual errornya berapa. Ingat tadi yang kita udah kasih kuadrat. Itu kan ada yang namanya mean square error. Ada yang namanya root mean square error. Ada yang gak dikuadratin nih. Cuman average aja. Bisa juga. Tapi kalau misalnya ditanya, mana yang lebih akurat? Mean average error atau root mean square error? Tuh kan. Simpelnya, jawaban yang simpel ya. Jawaban yang simpel sih sebenarnya ini yang sedikit lebih akurat. Tapi ini yang lebih mudah dimengerti orang. Karena kan, ya kayak saya dulu aja gini. Ini kurang kerjaan banget sih. Udah dikuadratin, diakarin pula gitu kan. Memang, tapi ini justru akhirnya sedikit lebih akurat. Tapi kita lebih sekarang akan ngomongin di sini, balik ke sini tadi ya. Evaluation metric dari si model regresi ini. Pertama kita lihat sini errornya. Error ini kita bisa proses pakai mean average error, pakai mean square error atau root mean square error. Dan ini masih banyak yang lain. Semuanya ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kita tinggal mau lihat akurasinya. Kita mau menilai pakai yang mana nih? Mean average, mean square, atau root mean square, atau yang lain gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang kan, jangan ngeri ngelihat rumusnya. Ya karena memang ini kita cuma perlu tahu, oke, average error. Ini average ya, absolute kan. Square error, kuadrat. Root mean square error, udah dikuadrat yang tadi di atas, diakarin. Oke. Root average square error, root square error gitu kan. Ini bedanya berarti yang tadi average, dilihat lagi, dirata-ratain lagi. Oke, ini dibagi ini kan. Kalau ini square error, yang ini kan mean kan. Kalau ini cuma lihat rootnya. Nah, R square-nya itu adalah 1 dikurang root square error. Pak, rumit Pak. Tenang. Lihat pondasinya aja, prinsipnya aja. Karena kan di sini masih mata kuliah big data. Nanti nih ya,
Ya multazam tadi ya contoh. Ntar nih kalau lu ikut kursusnya, nah ini baru kita ngomongin detail. Sini sih enggak, santai aja. Karena ini ini materi yang saya dapat waktu saya sertifikasi. Ini dari IBM, makanya saya nggak hapus nih ya. Ini sertifikasi, jadi saya juga akan ngasih materi yang sama. Ya bukan apa-apa, karena ini materinya sudah terbukti, memang udah dikurasi oleh si orang IBM-nya kan udah lebih bagus, udah lebih keren gitu ya. Nah itu juga yang akan saya pakai, dan ini mungkin misalnya bikin ngeri, jadi ya memang kita harus bisa mensimplifikasi dari yang rumit ini, kita bisa ngelihat simpelnya seperti apa, karena itu skill yang sangat berguna. Masalah di dunia ini pasti akan rumit, tapi sebenarnya masalah di dunia ini simpel. Ya kasarnya gini, di politik, itu deh, itu yang gampang deh. Di politik itu, wah rame banget, wah ini korupsi, ini enggak, ini gitu kan. Masalahnya sebenarnya cuma satu, apa? Uang. Ya kan? Uang. Jadi kalau nggak uang apa sih? Cewek. Udah. Kalau nggak cewek apa sih? Jabatan. Tapi jabatan ujung-ujungnya karena uang juga kan. Ya orang ada yang pengen jabatan karena pengen uangnya, atau pengen dapat cewek juga gitu kan. Mungkin dia dulu culun gitu, nggak bisa dapat cewek gitu kan. Begitu udah dapat jabatan, gila kan, misal udah menteri, udah presiden kan, ngeliat cewek tinggal tunjukkan. Gitu kan. Itu aja. Simple gitu. Sama aja kayak gini. Jadi di sini modelnya kita mau ngelihat errornya. Ini garis nih. Modelnya tuh garis yang hijau nih. Garis yang hijau modelnya. Nah, ini ada aktual data dong. Mungkin di yang kanan belum ada karena kan masa depan masih. Tapi untuk yang kemarin historical data udah bisa dong dihitung errornya, ya enggak? Ini garis yang hijau. Ini aktualnya di sini. Kita bisa ngelihat errornya. Ngelihat errornya pakai berdasarkan apa? Bisa pakai average, bisa pakai mean square, root average, root square error. Ini kan. Kemudian mungkin kalau kalian pernah ingat di statistik atau matbis kemarin ada ini enggak ya? Kayaknya enggak, belum ada. Jadi R square itu adalah 1 dikurangin root square error. Udah itu aja. Nah, itu tadi ngelihat si errornya. Sekarang kita masuk ke multiple regression. Tadi kan masih yang simple linear ya. Sekarang kita masuk nih ke multiple tapi masih yang linear. Tenang aja. Ntar ada lagi kok yang kuadratik, bicubic, yang lain. Tenang aja, ada. Pak, udah tinggal berapa menit lagi? Santai, tenang aja. Jadi ini tadi yang simple udah, kita masuk ke yang multiple linear. Again, di sini kan independent variable, ada predicting. Nah, di sini independent variable, ingat ya, yang independent, yang bebas berarti X kan, dependent berarti yang Y. Effectiveness-nya gimana? Karena gini nih, kita waktu bikin model, kita mau ngeliat kan, ini untuk memprediksi gas buang, yang dipakai apa aja sih? Kita harus pilih-pilih dong. Jangan mentang-mentang multiple, semua mau kita pakai. Jadi untuk memprediksi gas buang motor misalnya, kita ngelihat dari warna fairingnya, kita ngelihat dari model lampu, nggak penting gitu kan. Kita ngelihat dari orangnya yang pakai gendut apa, nggak penting gitu. Atau mungkin helmnya full face apa half face, nggak penting juga kan. Walaupun itu semua faktor ada, tapi bukan berarti harus dipakai kan semuanya. Lihat mana yang penting aja. Caranya apa? Itu juga ada. Tapi kita nggak bahas di sini. Tapi ada itunya, cara untuk ngelihat mana yang emang dia berpengaruh. Kalau saya nggak salah, di ANOVA, statistik di ANOVA itu ada kok. Untuk ngelihat mana sebenarnya yang berpengaruh gitu. Oke, kemudian dari sini baru kita bisa lihat kan seberapa pengaruhnya. Ini variabel udah banyak nih. Kita mau nentuin satu. Jadi variabel misalnya ada A, B, C, D, E, F, G, kita mau nentuin Z. Yang dipakai semua nih, masa A, B, C, D, F, G semua, mana yang paling berpengaruh? Itu ANOVA, inget kan? Mungkin gak inget sih, ya gak apa-apa. Yang penting saya recall aja bahwa di statistik itu ada yang namanya ANOVA, Analysis of Variance gitu. Untuk ngelihat nih variabel, tiap variabel ini pengaruhnya gimana nih terhadap si Z. Tadi A, B, C, D, F, G, terhadap Z gimana? Si A gimana, B gimana, C gimana, E gimana. C, D gimana, E gimana, F gimana, G gimana. Itu dia maksudnya. Oke. Nah,
Tadi sekarang ini kita udah nggak ngeliat mobil lagi nih. Yang bawah, oh belum, nanti yang berikutnya BMI. BMI itu body mass index ya. Nentuin ini orang gembrot apa enggak. Pak body shaming. Lah gua gembrot boleh. Kalau gua keker kurus baru gua body shaming. Gua gembrot boleh bilang gembrot. Oke, predicting continuous values with multiple linear regression. Masih yang sama tadi. Kalau tadi contohnya kan dia cuma pakai satu. Ini kita mau pakai langsung nih tiga-tiganya. Engine size, cylinder, fuel consumption untuk nentuin CO2 emission. Ini pakai kan. Jadi theta 1x1, theta 2x2 sampai theta nxn. Pakai matriks. Tenang aja, makanya saya bilang, enggak. Pak, matriks lagi. Kagak. Ini cuman justru memsimplifikasi. Di komputer itu akan lebih gampang. Kita ngeliatnya pakai array. Biar ngeliat kayak gini, biar lebih simple. Nanti komputernya udah langsung hitungnya gitu. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau ngelihat. Ini tadi misalnya modelnya udah ada nih. Kita mau pakai mean square error untuk ngelihat errornya dari model yang ada nih. Mean square error, berarti pakai kuadrat ya. Oke. Dilihat nih, ini 196. Ini modelnya memprediksi 140. Ini 140, 196. Oke. Jadi dapat di sini residual errornya itu ini kan actual 196, prediksi 140. Berarti ada errornya itu dikurangin aja dong. 56, ya kan? Errornya 56. Terus, what does it mean? Ya enggak? Di sini, kita udah tahu misalnya errornya segini. Tapi, ini maksudnya apa? Karena gini, kita udah dapat angka. Cuk, dapat angka semua kan? Terus apa Pak maksudnya 56? Itu dia yang tadi saya bilang di sini. Jadi jangan ngeri ngelihat rumus-rumus ini. Bukan berarti kita harus ngitung, tapi kita harus paham. At least kayak yang tadi saya bilang kan, mean square apa, root mean square apa. Bukan berarti hafal loh. Root mean square, oke, berarti diakarin. Mean square berarti dikuadratin gitu kan. Supaya kita tahu kalau di sini kita ngomongin mean square, ya. Ini kan berarti misalnya kita udah dapat di sini 56 residual errornya. Berarti mean square errornya berapa? Berarti dikuadratin kan? Angkanya jadi gede banget kan? Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya gini. Misalnya 56, katakanlah 56 atau dikuadratin berapa? 2500 something lah ya. Oke. 2500 atau 56 itu gede apa kecil? Iya kan? Itu apa maksudnya? What does it mean? 56 itu gede apa kecil? Ya kan? Itu yang saya selalu bilang dari dulu. Komputer akan ngelakuin itu semua. Kenapa kita tetap perlu belajar begini-beginian nih? Kenapa kita tetap perlu belajar ini? Rumus-rumus scripting ini bukan buat ngitung. Komputer akan ngitung. Begitu udah keluar angkanya, kita harus bisa menginterpretasikan. Angka itu akan keluar, tapi interpretasinya itu kita. Komputer belum bisa. ChatGPT udah bisa, kalau yang versi bayar, kalau yang saya nggak salah ya. Walaupun mungkin nantinya udah, tapi tetap aja misalnya nih, ChatGPT-nya udah bisa bla bla bla. Tiap problem bisa jadi unik. Misalnya kalian sama-sama ngambil data dari social network, oke, dari X, dari Instagram, whatever. Tapi even itu data spending habit beda, data posting orang untuk makanan beda, data untuk travel beda. Jadi 56 di data untuk travel itu bisa jadi beda dengan 56 untuk data postingan di postingan makanan. Nah, itu yang jadi rumit kan. Karena angka is just a number. Interpretasi itu yang penting gitu kan. Ya kasarnya yang gampang gini aja. Kita mikir misalkan, wah berat badan, misalnya berapa sih? Nah 80 kilo, wah 80 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, oh gendut. Padahal 100 kilo kalau diantara para pesumo malah dia paling ceking, paling kurus kan. Tergantung konteksnya kan, tergantung ada di mana kan. Itu dia maksudnya. Jadi kalau cuman angka itu simple. Nah ini
Tadi kita udah nentuin, ingat ya, theta ya. Theta kan Y hat sama dengan theta 1 tambah theta 2 X2 segala macam gitu kan. Sekarang gimana nentuin tetanya? Again, sama kayak tadi tuh. Akan ada banyak algoritma, akan ada banyak ini mau pakai alls ya, mau pakai ordinary least square atau mau pakai linear bla 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 segala macam. Tapi ini rumit. Yang gampang adalah pakai gradient descent misalnya, pakai optimization. Jadi mau pakai gradient descent atau mau pakai apa? Ini kelebihan kekurangannya dipakai seperti apa. Jadi bukan berarti kasarnya gini. Ada kayu, kelihatannya simpel banget kan. Tapi kalau misalnya cuman buat kecoa, ya udahlah bunuh pakai kayu. Bukan berarti sok-sokan kan. Oh, bazooka, oh keren. Jadi bunuh nyamuk aja pakai bazooka, overkill gitu. Bukan cuman masalah pamer-pamernya. Kadang-kadang itu malah hasilnya jadi negatif. Bukan berarti udah Pak biarin aja pakai yang paling canggih, paling keren. Hasilnya malah jadi negatif. Contoh kayak tadi mau bunuh nyamuk pakai bazooka, bisa jadi kalian kena tangannya putus gitu loh. Itu yang dimaksud negatif. Ada efeknya. Jadi bukan berarti udahlah pakai yang paling rumit aja. Enggak bisa. Tidak semudah itu Rudolfo. Jadi tetap harus dilihat every algorithm, every style atau apa ya namanya. Semua itu ada saatnya dipakai, ada enggak gitu. Oke. Nah, kayak di sini misalnya kita mau pakai multiple linear regression. Jadi kita akan ngitung, nggak cuman kalau tadi kan cuma satu ya. Kita ngitungnya dua sekarang nih. X1 sama X2, engine size sama silinder nih, dua. Bisa juga nanti tiga ya. Nah, dapatlah angkanya segini, 214,1. Kita nggak bahas, Pak kok cepet-cepet banget? Mau ini dibahas, enggak kan? Terus tambah pusing. Intinya cuma mau ngeliat nih. Oke, tadi single, sekarang multiple, sama-sama masih linear. Ya iyalah, ini mata kuliahnya kan kita bahas regresi kan, regresi pasti linear. Nah, gimana cara nentuin mau simple atau multiple? ANOVA ini kan, Pak. Taunya dari mana pakai engine size atau silinder atau fuel consumption? ANOVA. Kita ngelihat tiga ini, kita tes terhadap si dependent variable ini kan. Mana yang efeknya paling besar ke dia. Misalnya dari ANOVA kelihatan nih. Ini efek 60%, ini 2%, ini 2%. Ya udah sih pakai ini, satu aja ya enggak? Simple kan? Ini efeknya 60, ini 50, ini 2%. Ya udah sih pakai 2, ya enggak? Ini 60, ini 50, ini 55, ya udah pakai 3. Bukan berarti misalnya nih, sama-sama 60, langsung wajib dipakai semua. Enggak juga. Karena apa? Misalnya nih, kita udah pakai satu aja. Terus, udah bikin modelnya, akurasinya tinggi, 95% misalnya. Karena kadang-kadang kita nggak mesti harus ngeluarin semua senjata kan. Kalau kayak tadi kan, bunuh nyamuk pakai bazooka bisa tangan kita kena. Tapi ini kadang-kadang, sekarang gini aja deh. Kalian di kamar punya banyak barang, ya buat pamer misalnya. Banyak barang, bukan berarti tiap hari harus dibawa semua kan, ya nggak? Punya, itu kalian punya semua. Ada sepatu yang bagus lah, ada baju, ada tas, ada apalah ya, handphone, ada apa. Nggak mesti dibawa semua tiap hari, ya nggak? Ya tergantung aja kapan. Itu simpelnya, itu analogi yang paling simpel. Kapan dibawa? Walaupun pengen, gue pengen banget pamer nih. Gue orang paling cool, gue orang paling awesome gitu kan. Tapi kan nggak mungkin ke orang gila mau dibawa semua yang ada di kamar gitu. Semuanya keren misalnya. Nggak mungkin tiap hari dibawa semua ya kan. Oh, Senin nih. Kuliahnya Pak Yudi. Siapa aja sih yang masuk? Orangnya cemen-cemen. Udahlah. Pakai yang biasa aja misalnya gitu kan. Atau enggak, Senin. Orangnya cool semua. Gue harus pakai yang paling oke nih. Handphone ya pastilah iPhone. Terus mungkin sepatu Doc Mart. Enggak, kurang. Nike aja yang baru misalnya gitu kan. Itu dia maksudnya loh. Jadi bukan berarti semua itu jreng harus dipakai gitu kan. Kapan saatnya dipakai? Nah, kemudian tadi ini kita lihat kan, mau pakai simple atau multiple, mau pakai independent variabelnya yang mana aja yang mau dipakai ya kan. Semuanya pengaruh. ANOVA-nya di atas 70% atau berapa gitu kan. Apa mau dipakai semua? Enggak mesti gitu kan. Misalnya ternyata pakai satu juga akurasi udah tinggi, ya udah sih, ngapain repot-repot?
Apalagi misalnya kita konsultan, ya klien misalnya ya bayarnya cuman berapa sih sekali 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 konsult misalnya misalnya bayar berapa? Cuman berapa? 5 juta. Ya udahlah, ini pakai satu. Akurasi berapa? 90. Ya udah, kasih. Mau gimana? Simpelnya gitu aja. Kemudian how many independent ini kan tadi udah. Kemudian apakah si independent variabelnya ini continuous apa discrete? Nah, ingat gak continuous apa discrete apa? Karena continuous sama discrete itu nantinya bisa beda. Karena misalnya gini, kalau discrete itu kan orang punya anak 2 atau 3. Nggak ada 2 koma. Kalau continuous itu kan tinggi badan, berat badan. Bisa berat badan misalnya 76,1 kilo. Oh, makan daging banyak jadi 76,23 kilo. Di antaranya itu kan nggak terbatas angkanya. Kalau anak nggak mungkin. Anak saya cuma 2 atau 3. Nggak ada 2,5, 2,2. Istri saya cuma 4. Nggak ada 3,2 atau 2,6. Ya nggak? Itu kan, itu bedanya discrete sama continuous. Kemudian, apa itu linear relationship? Ini kita nggak tadi mau pakai ANOVA, atau sebenarnya pakai yang lain juga bisa sih, nggak ada masalah. Di statistik itu banyak. Nah, kalau di non-linear, tenang, kita nggak akan bahas ini karena sebenarnya ini menarik sekali pakai logaritma ini ya nggak? Kalau di matbis kan. Tapi ada problem kayak gini. Ini nggak bisa pakai linear, nggak bisa pakai garis ini. Bentuknya nggak garis lurus loh. Kita bikin garis lurus, errornya gede sekali, ya nggak? Errornya gede sekali. Jadi makanya kalau di sini untuk yang non linear kita pakainya yang kuadratik, belum yang logaritmik ya, masih yang kuadratik. Begini jadinya sehingga persamaannya, errornya lebih minim. Simple, cuman gitu aja. Kita nggak ngomongin angkanya. Karena di sini ada yang namanya linear, ada yang namanya kuadratik, ada yang namanya kubik, gitu kan? Ini tiap ini beda-beda. Makanya kita sebelum nentuin mau pakai apa, yang paling simpel nih, kita langsung plotting aja datanya dulu, scatter plot gitu kan. Oke, bentuknya kayak gini, linear. Oke, bentuknya kayak gini, kuadratik. Misalnya bentuknya scatter banget, ya udah sih clustering ya enggak. Itu aja, simple gitu kan. Nah, kemudian apa itu polinomial? Jadi kalau tadi ini kan, Pak, polinomial tadi nggak ada di sini. Iya, polinomial itu kalau misalnya dia variabelnya banyak, tapi nggak mesti misalnya kuadratnya pangkat 3 atau 4 segala macam. Tapi di sini polinomial variabelnya banyak. Namanya juga polinomial gitu kan. Karena yang polinomial bisa dibikin jadi multiple regression. Jadi x kuadrat, x pangkat 3 bisa tinggal jadi x3 aja, nggak pakai kuadrat. Bisa, cuman caranya pakai all tadi ya, ordinary least square di sini. Tapi kita nggak bahas, tenang. Tapi intinya bisa gitu. Oke. Jadi Pak, kenapa tadi polinomial nggak ada di sini? Karena polinomial tuh itu simplifikasi dari either itu mau yang cubical, mau yang kuadratik, bisa disimplify menjadi polinomial gitu. Ini ya. Oke. Kemudian kita mau lihat apa di sini? Non linear. Kalau tadi kan linear apa garis lurus. Kalau dia nggak bisa garis lurus, non linear. Tapi non linear tadi ada kuadratik, bikubik segala macam kan. Kalau misalnya dia benar-benar random, tapi belum scatter banget, masih berkelompok, kita bisa pakai log kan, non linear, logaritmik misalnya gitu. Jadi dari ngelihat visual aja, visual data, tek datanya nih, titik-titiknya nih, kita udah bisa tahu langsung. Oh, oke, pakai linear. Oh, pakai bikubik. Oh, pakai ini. Baru nanti mungkin kita simplify jadi polinomial gitu kan. Oh, pakai ini, pakai ini. Oh, ini pakai non linear, pakai logaritmik misalnya. Udah gitu doang. Tinggal kapan mau dipakai, ya kan? Gimana cara kita bisa tahu ini problem linear atau non linear? Yang paling gampang pakai visual. Yang kedua pakai accuracy. Accuracy itu tadi gitu kan. Kalau misalnya nih, dia sebenarnya non linear, kita pakainya model yang linear, pasti akurasinya jelek. Ya enggak? Ya enggak? Tinggal kita lihat aja dari situ. Simple kok. Kemudian, gimana caranya saya memodel data saya kalau misalnya dia displaynya non-linear? Berarti kita bisa pakai polinomial tadi kan, bicubical, kuadratik atau apa gitu. Atau, ini simpelnya gini. Datanya sebenarnya kelihatannya nggak garis lurus kan? Bisa kita transform dia jadi garis lurus. Kita bikin tadinya 3 dimensi, kita bikin jadi 2. Tadinya 2 dimensi, kita bikin jadi 1. Gini. Oke, bisa. Ya, itu apa? Jadi saya nggak ngomongin detailnya. Cuman itu
Ada, itu simple. Maksudnya itu nggak ada yang aneh gitu. Lah contoh yang paling gampang apa sih? Gini, contoh yang paling gampang kayak kalian misalnya, ini obat Cina nih ya, ini obat Cina nih. Ini obat Cina, kita kan bisa aja mau baca semuanya di sini. Tapi kan kalau misalnya kita cuma mau tahu expiry date, kita tahu misalnya expiry date adanya di atas, ya udah kita langsung tinggal baca ininya aja. Kita cuma baca satu. Ini pada dimensinya rumit kan? Oh, ada bahasa apa di sini? Tapi untuk mempermudah, karena kita cuma mau tahu expiry date, kita cuma baca satu sisi. Nih, ya. Sama kayak gini, transform data. Pak, itu ngapain transform data ngerubah? Enggak, karena kita cuma pengen tahu expiry date. Kita nggak baca ini semua yang lain. Kita cuma pengen tahu expiry date, kita tahu ada di mana, kita transform datanya. Simple gitu aja. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang kita mau ngeliat nih. Oke. Sampai di sini. Ada yang udah coba udah coba ngerjain untuk kelompoknya. Either itu student mental health atau Fortune 1000 atau mungkin data online course atau mungkin Indonesia Tourism. Karena kalau dari kemarin paling sering saya bahas ya mental health. Kalau Fortune itu kita nggak cuma lihat, oh ini perusahaan yang profitnya paling gede. Alah, itu statistik deskriptif doang, men. Ya kan? Kita harus bisa drill down lebih dalam gitu. Jadi ya ibarat kata, ya kayak kalian lagi mau cari cewek, mau cari cowok gitu kan. Jangan sampai dapat psycho kan. Untuk bisa tahu, kalian nggak mungkin cuma nanya, kamu rambutnya panjang ya? Iya. Kamu sering pakai celana ya? Iya. Itu statistik deskriptif gitu kan. Tahu, kamu kalau misalnya ngelihat tabrakan gimana? Ya nanyanya mungkin disamarkan ya, nggak langsung kayak interogasi, jangan. Tapi pertanyaan yang kita kasih itu yang high quality, bukan yang biasa, bukan yang kamu ibunya siapa namanya, kamu bapaknya siapa. Tapi kan misalnya bapak kamu kerja di ya, di perusahaan iya, udah berapa lama gitu kan. Ya, tiap pertanyaan itu ada maksudnya masing-masing. Tapi kita nggak cuma nanya sesuatu yang cemen gitu. Misalnya kan, wah, Fortune 1000, ini daftar perusahaan yang profitnya paling tinggi. Itu semua bisa dapat dari statistik deskripsi simple. Nggak usah pakai Excel, even pakai kalkulator aja bisa. Kita berarti ngelihatnya kenapa dia bisa tinggi. Kita ngelihat dari variabel yang lain. Di Fortune 1000 itu misalnya, dia ini cuma contoh aja, karena saya nggak mungkin bahas detail gitu ya, sebentar. Saya nggak mungkin, ntar malah kasihan kelompok yang lain, keenakan si kelompok B-nya gitu kan. Tapi misalnya di sini regresi, kita ngomongin tugas. Simple aja deh, misalnya tugas itu ada di sini, 2024. Statistik, kita ngomongin apa sih? Fortune 1000. Fashion, trending. Oh, kelompok apa sih? B ya? B. Ini dia. Biar simple. Jadi, lama ya. Toh tinggal 10 menit nih. Nih kan? Company-nya apa, sektornya apa. Nah, dari sini aja udah langsung kelihatan kan. Oke. Pertama, kita tinggal lihat misalnya contoh nih kan. Yang profitnya paling tinggi dari mana? Di sektor apa? Di industri apa? Misalnya dia di retail. Kenapa yang retail yang lain misalnya ada yang rendah? Kenapa dia bisa tinggi? Apa gara-gara industrinya? Misalnya di industri apa nih? Komputer. Ya, komputer dia tinggi. Tapi kenapa yang lain bisa rendah? Kenapa dia bisa tinggi? Dari mana? Apakah dia karena foundernya yang masih memimpin, atau malah sebaliknya, foundernya yang sudah tidak memimpin, atau karena misalnya dia CEO-nya female, atau karena CEO-nya bukan female, ya kan? Kemudian di sini, apa karena dia selalu mengutamakan orang dari dalam, atau kebalikan, mengutamakan orang dari luar. Jadi supaya dapat fresh insight terus, ya, growth in job. Apakah di sini kita lihat ada perubahan nggak? Oh, dia tadinya berubahnya cepat naiknya nih. Ini apa misalnya? JP Morgan, kenapa dia bisa cepat? Itu nggak semuanya kelihatan di sini. Kita bisa lihat di beritanya, karena ini actual data ya. Ini actual data. Kenapa JP Morgan bisa
bisa cepat naik atau cepat turun ya. Kita nggak tahu nih kan, change ini bisa jadi minus atau plus ya. Kenapa dia bisa cepat naik atau turun? Ada apa? Kita cuma bisa tahu misalnya lihat dari berita. Kalau misalnya di sini ada tanggalnya, which is ada ya. 2024 tinggal kita lihat kan, dari 2020 ke 24 let's say misalnya ada apa yang terjadi dengan industri perbankan, apa yang terjadi dengan JP Morgan gitu. Jadi kita nggak bisa cuma lihat perusahaan yang profit terbesar itu adalah dari mana. Awalnya nggak apa-apa, tapi kita harus tetap dari dalam ke dalam. Kalau cuma itu aja, itu mah nilainya nggak ada, setengahnya doang. Karena itu pakai statistik bisa, nggak usah mata kuliah ini udah langsung dapat. Kita ngelihatnya adalah profit terbesar dari industri apa dibanding yang lain. Kemudian perusahaan yang profit terbesar di industri apa, di sektor apa. Kenapa? Apa yang membedakan dia dari yang lain? Dari industri yang sama atau dari sektor yang sama. Lihat dari sini-sininya nih, yang tadi saya bilang gitu ya. Kemudian di sini tadi kita udah bahas sampai mana sih? Dari change-nya gitu kan. Kemudian apa dia di sini rankingnya naik atau enggak gitu kan? Gain. Yes, berarti ini dia naiknya 11. Naik bukan turun kan. Kalau no berarti turun nih kan. Ini kan no, turun. Kemudian ini drop in rank. Ya, berarti kalau ini kan kebalikan aja, yes sama no. Kalau ini no, loh sebentar. Kalau ini kalau dia 0. Kalau 0 berarti no sama no ya. Dia nggak ada naik, nggak ada turun. Tapi kalau misalnya minus, dia nggak naik, tapi dia turun. Yes, gitu kan. Oke. Kemudian di sini, dia newcomer apa enggak? Kalau dia pemain baru, berarti hebat dia, misalnya profitnya bisa tinggi gitu kan. Kalau dia pemain baru wajar nih profitnya nggak tinggi. Tapi ini rata-rata pemain lama semua kan. Kemudian dia masuk ke 500 nggak? Ini kan Fortune 1000 kan. Kalau dia masuk juga ke 500 berarti dia perusahaan gede gitu kan. Emang pemain baru, emang pemain lama. Kalau ini kan no kan. Ini no. Nah kemudian dia masuk ke sini juga nggak? Termasuk World Most Admired Company. Jadi ini sampai sini yang dulu ya. Ini wajar. Karena apa? Misalnya, perusahaan profit terbesar si Amazon. Iya nggak ada yang aneh. Semua orang juga tahu. Amazon termasuk World Most Admired Company. Ya iya. Karena profitnya gede. Cuman apa yang bikin dia gede? Kenapa dia bisa gede? Apa dia gede karena di industri A? Apa dia gede karena di sektor B? Dia gedenya apa karena foundernya masih ada? Dibanding dengan yang lain pesaingnya gimana? Pesaingnya foundernya sama nggak? Sama-sama masih mimpin nggak? Pesaingnya yang lain ada female CEO-nya nggak? Kemudian kalau ini udah masalah tinggal growth-nya gitu ya. Itu dia maksudnya. Kemudian yang P sekarang nih. Apakah perusahaan yang gede itu enak untuk bekerja di situ? Best company to work for. Lihat ya, Amazon enggak. Jadi bukan berarti kalau dia gede, pasti orang doyan kerja situ. Enggak, ini buktinya. Amazon enggak gitu kan. Walmart iya, Amazon enggak. Jadi perusahaan yang gede-gede itu mungkin kebanyakan orang nggak suka bekerja di situ. Apa ada hubungannya apa enggak? Nah, bisa dilihat lagi ya enggak? Oke, itu tadi apa sih? Tadi karena udah rubah-rubah ya. Misalnya sini kalau yang C online course, ini mah gampang online course ya. Kita masih ada waktu 5 menit cuman ya. Berarti jangan online course, boleh deh yang C ya. Jadi online course sebenarnya sama. Ingat yang selalu saya ingetin itu satu. Kok kosong? Ada apa ini? Ada yang aneh. Jadi yang saya ingetin satu. Jangan bikin analisa yang bisa dilakuin dengan statistik deskripsi. Itu biasa gitu. Nggak akan dapat nilai di atas 50. Jadi bikin insight yang nggak bisa digali. Gitu kan? Di sini online course apa yang paling bagus? Itu deskriptif. Tapi kenapa dia bisa bagus? Apa karena instrukturnya? Coba lihat lagi. Instrukturnya dia berapa kali ngisi? Dia ngisi apa aja? Seberapa sering dia ngisi instruksi menjadi instruktur? Apa ada hubungannya apa enggak? Jadi course-nya bagus karena instrukturnya si A, si Kuram Afridi karena dia tuh banyak ngisi atau gimana? Itu loh, ngisinya contohnya kayak gitu. Kemudian di sini misalnya orang ya, ini logika aja nih. Course yang paling ngetop yang partisipannya banyak, itu biasa. Itu bahkan bukan deskriptif, itu common sense. Kemudian apakah di sini yang audited yang berarti bisa diakses oleh orang, yang simple diaksesnya. Gitu.
kemudian ini dapat sertifikasi apa enggak. Logikanya sih orang tertarik sama yang ada sertifikasinya, ya enggak? Berapa persen di auditnya, kemudian di sini yang dapat sertifikasi berapa persen yang bisa lulus gitu kan. Kemudian di sini certified dari yang si audited itu berapa yang udah mengakses. Nah, ini kelihatan dari sini. Kalau misalnya orang yang ngakses dikit, yang lulus dikit wajar. Tapi misalnya ngakses banyak kayak gini, yang lulus dikit, berarti susah kan? Itu bisa berarti positif. Jadi berarti susah, berarti sertifikatnya bernilai. Orang malah pengen, ya enggak? Jadi kelihatannya bertentangan kan? Karena kita harus nyari ini yang gampang, yang ini. Malah jadi orang nggak suka. Karena apa? Terlalu mudah itu. Tapi kan ya contoh gitu kan. Coba lihat orang profesor, PhD, orang suka kan? Karena susah dapatnya. Ya enggak? Ya enggak? Itu maksudnya. Jadi yang dilihat di sini kayak gitu. Itu prinsipnya aja. Saya nggak ini soalnya nggak terlalu banyak nggak terlalu susah untuk membukanya. Saya tadi udah buka hal yang paling gede ya. Jadi nah ini yang terakhir si D, kelompok D itu Indonesia Tourism Destination. Itu ini aja lah. Karena tinggal 2 menit lagi biar pas 9.40 kan. Ini tourism destination itu kita mau ngelihat di sini. Ini kelihatan data yang sedikit banget gitu kan. Nah, kita ngelihat misalnya nih. Dari sini, pertama, rating paling tinggi. Tapi again itu cuma deskriptif. Rating tinggi, nih bayangin ya. Sama-sama 46. Tapi ini beda dong, gratis sama bayar. Ya enggak? Gratis sama bayar. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini kenapa saya kasih angka. Oke, nggak apa-apa. Jadi, itu aja yang simpel dulu. Rating sama-sama tinggi, yang satu gratis, yang satu bayar. Kalau ini, kita misalnya time perlu berapa menit untuk bisa menikmati ini. Kayak misalnya dunia fantasi perlu waktu banyak dong, nggak mungkin cuma sebentar. Jadi ini kadar orang cepat bosannya rendah, Dufan, karena kan untuk mengakses semua perlu 6 jam ya, 360 menit. Orang nggak mungkin dong datang langsung 6 jam kan, datang 10 menit, minggu depan pasti masih pengen. Ngerti nggak maksudnya? Di sini, kalau ini cuma perlu waktu 15 menit, udah, orang cepat bosan nih. Ini apa sih? Monumen aja. Oke, ya iyalah. Coba, kalian semuanya tinggal di Jakarta. Ada yang pernah kepikiran nggak pengen pergi ke Monas? Nggak ada. Udah gitu doang. Kalau misalnya di dalam Monas tuh ada Dufan, iya tuh, gue belum pernah nih, gue belum pernah Apalagi misalnya banyak Instagram selebgram yang foto-foto di situ, mau bagus mau jelek itu masalah nomor 300. Karena apa? Once itu udah dipamerin di Instagram oleh orang yang ngetop, pasti akan jadi hype kok. Itu aja, ya enggak? Karena kalau mau dilihat pakai logik, kebanyakan itu biasa aja, coba kayaknya keren. Iya, karena kan di fotonya gimana, pakai kamera yang gimana, angle-nya gimana gitu. Oke. Ya, pas waktunya sudah habis. Sampai di sini ada yang mau bertanya, jangan lupa ini quiz ya. Di preview kuliah berikutnya kita akan ngomongin klasifikasi dan clustering. Tadi kan kita ngomongin linear, non-linear. Ini kita ngomongin yang sama sekali bukan linear. Kita pakai klasifikasi sama clustering. Tapi itu pun udah pernah dibahas sedikit-sedikit kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Sampai sini ada yang mau kok gini sih? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Kalau enggak, oke. Kita sudahi aja. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.